kok Gusti Allah ki kok jenengi Gusti Allah sih jenengi Gusti Allah ki sapa? Kita nggak pernah bisa menyebutkan Tuhan itu siapa, maka kita sebutkan Sang Hyang. Ya. Tapi orang sekarang malam Tuhan, God, Allah, itu kok manusia kok memberi nama kepada Tuhan? Kamu tuh lahirnya lebih dulu mana? Halo. Halo. Apa kabar Om? Alah ya. Baik Mas, agak santai wong udan gini. Maksud kedatangan saya mau bertanya-tanya nih sama Om nih tentang Soal apa? Tentang kejawen Om. Soal kejawen ya saya Jawa, tapi pemahaman saya Jawa saya sederhana. Yang saya tahu aja. Kalau boleh saya tahu yang dimaksud kejawen itu apa ya Om? Ini kejawen ya sikap atau perbuatan watak orang Jawa sebenarnya. Jadi kalau kejawen itu orang lalu menerjemahkan sebagai ilmu kejawen, lalu ada ilmu yang macam-macam. Nah, tapi sebetulnya kejawen itu sendiri adalah sikap kita menjadi orang Jawa itu ada jawaban. Jadi orang Jawa itu memberikan jawaban atas semua pertanyaan mengenai kehidupan ini. Jadi menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan. Itu kejawen. Tetapi orang sekarang mengartikan menjadi ngobrol-ngobrol. Apa tuh ngobrol-ngobrol? Ngobrol-ngobrol itu sangat meluas dan mulai pergeseran. Iya, enggak terarah. Terarahnya kepada yang kemauan yang sifatnya khusus biar sakti. Oh, sebenarnya itu bukan itu. Bisa sampai ke situ kalau kita memang mengarahkan untuk kesaktian. Termasuk juga kalau orang ada yang mengatakan untuk kekayaan misalnya, itu pesugihan ada. Nah, ngobrol-ngobrolnya sampai ke situ. Oh gitu. Tetapi sebetulnya Jawa itu adalah jawaban kita atas pertanyaan apa arti hidup dan kehidupan. Oh, garis besarnya intinya itu seperti itu. Seperti jawab bab hidup dan kehidupan. Itu kejawen. Nah, dari itu kan ada ajaran Jawa yang sesungguhnya itu apa sesuai dengan istilahnya persepsi di kehidupan sehari-hari ini Om? Dikatakan ada ya, masih ada, tetapi tidak sedalam yang kita maksudkan. Karena apa? Banyak sekali usaha-usaha untuk menjauhkan pengertian Jawa ini atau jawaban ini ke arah yang lebih nggak jelas. Misalnya untuk kepentingan agama mereka, untuk kepentingan nafsu empat kita lah, nafsu papat kita itu menjadi hal yang ya bisa menyesatkan. Menyesatkan itu dalam artinya kita itu kan mempunyai sifat bawaan itu amarah misalnya, kemudian aulamah, mutmainah, supiyah. Itu semua itu dibekalkan kepada setiap manusia. Wah. Oh ya, makasih Mas. Nah, ini ada. Nah, kita setiap orang dibekali 4 nafsu amarah itu. Semua itu arahnya adalah untuk kebaikan. Tetapi bisa terjadi
kesalahan persepsi sehingga amarahnya menjadi meluap-luap. Kalau kita tidak punya nafsu amarah, kita nggak berusaha mengejar kebaikan. Mana yang baik, lebih baik lagi, lebih baik, makin sempurna, dan sempurna itu malah jadi bernafsu ya? Malah jadi sifatnya jahat. Malah jadi sebaliknya. Sebaliknya. Jadi 4 nafsu itu yang harus kita kendalikan supaya kita menjadi manusia yang sejati. Atau mungkin bisa dibilang itu sebagai dasarnya. Sebagai dasar. Dasar dari ajaran kejawennya itu sendiri. Ya, itu ya meskipun itu masih sisipan ya, itu tambahan-tambahan. Kalau kita mau berbicara kejawen itu ya kembalinya kepada Hono Coroko. Hono Coroko itu Hono utusan. Itu terjemahan sederhananya Hono utusan. Nah, utusan itu siapa? Mungkin orang mengatakan itu utusan itu mesti harus seorang rasul, seorang nabi. Tidak seperti itu. Kita ini juga utusan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendalami kehidupanmu itu sendiri. Jadi itu Caroko itu utusan Allah supaya kita mendalami kehidupan itu sendiri. Itu berdasar dari situ nanti berkembang. Kalau kita ngomong Hono Coroko saja belum cukup. Masih ada lagi Hono Coroko. Doto Sawala. Doto Sawala itu dat sing ora bisa swala. Sikap kita itu tidak bisa mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita mengingkari perintah Allah, itu yang disebut, yang orang katakan sekarang ya dosa. Jadi mengingkari perintah Allah itu dosa. Nanti akan berlanjut kepada Podo Joyonya. Doto Sawala, Podo Joyonya. Podo Joyonya pada dua-duanya mempunyai kesaktian, mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan antara yang baik dan tidak baik. Kamu berbuat baik itu kalau niatmu memang baik, kekuatannya lebih baik. Tapi kalau kamu segera masuk ke hal yang jahat, dituruti kejahatan itu. Kejahatan misalnya mencuri, kalau tadinya mencuri ayam, meningkat menjadi mencuri sepeda, dan seterusnya, akhirnya mencuri sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang lebih rame korupsi. Semacam itu tuh kan sebetulnya sama aja dengan mencuri. Kekuatan mencuri tidak baik. Ini berlawan dengan baik. Ini Podo Joyonya. Nah, ini berakhir pada 5 kata berikutnya, mo Podo Joyonya mogo bodongo. Nah, mogo bodongo ini kalau diterjemahkan sederhana, semuanya karena sama saktinya bisa mati semuanya. Artinya kita mengalahkan yang baik, berarti yang menang kebaikan. Mengalahkan yang baik, yang menang jelek. Tapi kalau kita mengalahkan yang jelek, mogo bodongo iki lho hasilku. Monggo. Iki lho batangan apa sing tak lakoni dengan berbuat baik. Apa sing tak lakoni dengan saya berbuat tidak baik. Nah, ini 2 aksara ini sudah memberikan petunjuk jalan bagaimana seharusnya kita hidup. Itu jawaban Jawa tadi. Nah, ini mesti harus ada yang mulailah untuk mengerti, mengenal lagi budaya kita yang sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda ini. Anak muda yang tua aja kadang-kadang saya tanya, dia cerita banyak tapi kembalikan ke Hono Coroko. Wow, kenal wis ora. Kenal
Nah itu yang menarik. Nah, apalagi kalau kita yang masih muda ya, ya zaman saya muda juga ngelakoni, artinya koyo-koyo ya, kayaknya kita memiliki, kita kejar sampai dengan cara apapun sampai kita merasa dekat itu, tapi setelah kenyataan yang kita ungkapkan dalam kelakuan kita, cewek itu terpaksa kabur, ya, itu yang kita jadi sedih. Nah ini artinya niat tidak baik kita itu bisa kita jatuhkan oleh keheningan kita sendiri, oleh cipta rasa karsa. Nanti kalau kita mulai ngomong Hono Coroko tadi, itu lalu Hono Coroko itu hanane cipta rasa lan karsa. Cipta itu di mana? Ada di sini. Rasa di mana? Ada di sini. Di pusar. Karsa itu udah di sini. Agak bawahan dikit. Ada bawahan dikit gitu. Ya itu kadang-kadang kalau kita melihat beberapa orang-orang yang beragama Katolik misalnya, itu membuat tanda salib ini. Nah, ini cipta, rasa, karsa. Jadi karsa kita karsa di tangan, jangan karsa di bawah. Nah, jadi di atas kan ya. Karsa itu jangan di bawah. Ini semua akan menuju ke situ, tetapi di sinilah yang membuat aji soko. Aji soko. Nah, jadi kalau pernah mendengar kata aji soko, perlu dimengerti aji berharga, soko dari tangan ini. 5 jari, 10. 5 jari, 5 jari. 20. Makanya aksara Jawa itu hanya 20. Oh gitu. Ya. Ya itulah kira-kira yang harus didalami oleh orang Jawa dari aksara Jawa. Nah itu kira-kira yang mungkin bisa memberikan gambaran Anda. Oh Jawa itu adalah jawaban kita atas hidup dan kehidupan. Apalagi kalau bisa menghidupkan. Nah, bukan menghidupkan. Kalau menghidupi itu menghidupi tanaman, menghidupkan anak. Tapi kalau menghidupi itu semua hidup. Yang katakanlah barang ini kalau kita mengatakan benda mati, tetapi ini menjadi hidup pada saat apa? Kita pakai. Ya. Nah ini selalu hidup. Tapi kalau kita geletak kayak gini, ya mati. Nah kita menghidupi ini. Jadi bukan menghidupkan ini, menghidupi ini. Ini jadi hidup karena dipakai hidup. Ya. Itu kira-kira jawaban. Mungkin lebih bermanfaat mungkin. Ya kalau sederhananya memanfaatkan, memberikan manfaat kepada sesuatu yang memang harus hidup. Jadi kalau ada lagi kadang-kadang kamu baca urip sejatine urup. Urip sejatine urup. Urup itu nyala. Menyala itu ya berkobar. Ini baru berkobar pada saat kita pakai. Kalau kita enggak sama aja rokok ini. Ini tidak ada artinya apa-apa, tapi kalau kita nyalakan jadi hidup. Nah itu kira-kira. Ini wong pokoke dadi rokokane rada nganggo pipa. Ya. Saya minum ya, Om. Monggo ya kita minum dulu. Oh, berarti lebih ke berfilosofi tentang kehidupan secara intinya dari kejawen itu. Ya artinya harus menjawab. Sebagai jawaban yang harus menjawab. Ya, kita jawab. Kita jawab semua yang nampak di alam semesta ini. Kita jawab iki karepe piye to? Ada
hal yang sederhana, misalnya ikan di akuarium itu. Nah, kalau kita biarkan aja mati loh. Nah, jadi jawabannya apa? Ya harus dikasih pakan. Ya, semacam itu. Setiap hati yang kita lihat apa, itu jawabannya apa? Oh, ini tumbuhan ini enggak kok layu, ya harus disiram. Nah, ini jawabannya itu. Kita harus memberikan jawaban terhadap alam semesta yang kita lihat ini. Ya, kalau tapi bukan hanya dengan yang klinik aja kan, Om. Lebih ke filsafat. Sebetulnya ya itu tadi, kita tuh disesatkan. Banyak disesatkan. Wah, wong Jawa wis tenane meng klenik. Lah klenik itu sendiri apa sih maksudnya? Klenikan itu berbisik-bisik ngomong yang tidak siap orang boleh kita dengarkan, tapi yang mendalam. Jadi sama saya dengan Anda sekarang, ini klenikan, ngomong sesuatu yang kita anggap, nah iki nek koyo ini kayak apik ora, kayak gini bener nggak? Nah itu yang harus kita mengerti betul. Tetapi orang sebutkan ini loh, ilmu rahasia loh, ilmu jadi, hitam, nah, padahal ya, merah gitu kan. Artinya diarahkan ya, ini enggak boleh orang kalau mau kaya gini. Nah itu lalu karena ngomongnya berbisik-bisik, kelenikan kayak gini, itu kejawen itu disebut klenik, ngelmu klenik ya sebenarnya. Itu bisa dibilang ini nggak sih Om, apa pergeseran juga nggak sih Om? Bukan hanya bergeser, tapi penyesatan. Jadi kalau udah hal yang paling kerucut lagi ya. Iya. Jadi siapapun orang yang mulai dipercaya akan sesuatu, mesti akan menggunakan kepercayaan itu untuk maksud yang lebih mengarahkan untuk kepentingan saya. Sama saja dengan ya agama. Agama itu kalau kita rasakan ya ada maksud-maksud tertentu supaya orang itu percaya kepada agama ini, karena ini akan memberikan jaminan kepada kebaikan. Ya sebenarnya kalau di Buddha kan nggak ada istilahnya surga, tapi kalau di Hindu masih ada nirwana. Nah kemudian kita itu disesatkan dengan kata swarga, neraka. Swarga itu sebetulnya swa sendiri, go rogo. Nah kalau badan kita ini yang nguri ya swa ya sendiri, bukan orang lain itu ada sebenarnya perantara aja, perantara cuma penyambung mungkin Tuhan untuk kita menjadi lebih baik. Arahnya kan lebih baik. Berarti balik lagi ke diri pribadi masing-masing ya? Iya. Swarga kembali kepada pribadi masing-masing. Bukan swarga aku munggah swarga lah. Munggah swarga mana? Memang sudah tahu swarga itu kayak apa. Swarga itu kalau kita raja ya kehidupanmu di dunia ini ya swarga ya neraka. Swarga kalau kita berbuat baik, artinya kita akan mendapat hal yang baik. Tetapi kalau kita berbuat jahat akan mendapat kejahatan. Nah ini nerakanya di situ. Berbuat jahat mendapatkan jawaban yang tidak baik. Yaitu neraka itu, swarga neraka itu kita alami di dunia ini. Nah kalau pengertian orang-orang main swarga kok jauh di sana, jauhnya di mana? Ada yang mengatakan di sab kepitu, lapis 7 atau di lebih jauh lah. Nah, kalau di sana belum bisa kita bayangkan kayak apa di sana. Tetapi swarga yang kita rasakan ya di dunia ini. Gitu. Ya jadi ini yang kadang-kadang disesatkan. Nek awake disugih
penak uripe terus swarga. Ya itu pribadi orang-orang masing-masing ya. Swarga tadi, swargane dhewe ya seperti itu. Ya itulah ya, nanti soal swarga neraka itu kan urusan nanti. Urusan nanti ya. Kita hidup di dunia ini kan semata-mata karunia dari Ilahi, Tuhan, dari Allah, dari Sang Hyang. Sang Hyang itu ya semua yang di atas, di lebihan itu Sang Hyang. Makanya dewa-dewa dalam Hindu itu di Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Bromo dan sebagainya itu. Ya, kalau orang Jawa ya Sang Hyang. Sang Hyang Bowo. Apapun namanya itu yang penting yang Maha Esa. Yang bukan keesaannya. Keesaan, bukan Keesaannya, tetapi Yang-nya. Sang Hyang Maha, sudah Maha. Tidak ada yang Maha selain Tuhan sendiri yang kadang-kadang Esa. Keesaan ini kan orang juga mengatakan satu, bukan satu. Esa itu ya itu ada-adanya, itu satu-satunya, itu Esa. Esa itu satu-satunya. Nah ini yang orang menerjemahkan, oh Sang Hyang Esane Katolik apa, Hindu apa, Buddha apa, itu Islam apa, ada penyekat-penyekat gitu. Nah, jadi memonopoli Sang Hyang tadi. Sang Hyang itu yang paling bener dhewe. Nah, ini yang keliru. Yang keliru. Bener, tetapi dimanfaatkan seperti apa? Bener. Dari pembahasan kita tadi, penerapan kejawen itu untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Om? Kalau kita tanyakan penerapan sehari-harinya, itu sebenarnya malah dikuasai oleh orang-orang yang hidup dalam pedesaan-pedesaan. Itu nyata-nyata mereka melakukan itu. Lalu ke atasnya lalu menjadi pamong-pamongnya, ke atasnya lagi nanti menjadi raja-raja. Nah, aturan raja ini yang kemudian banyak diterapkan ke bawahnya. Jadi kalau asalnya dari bawah dipegang sama atasan raja, raja lalu mengeluarkan aturan-aturan, lalu masyarakatnya menerima. Tetapi kalau kamu perhatikan kehidupan para petani, petani itu orang yang paling sederhana hidupnya. Dalam kehidupannya itu hanya urusan bagaimana saya menghidupi tanaman saya, mengairi, membuat pupuk dan sebagainya. Dan setelah mengerjakan itu mereka biasanya banyak diem. Nah, diemnya itu ada renungan, keheningan yang ingin dicapai oleh mereka itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kamu melihat kehidupan yang begitu sederhana itu, sebetulnya apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya ada sikap narimo. Jadi kita tuh hanya menerima karunia Tuhan. Iki aku wis nandur ngene, karunia Tuhan apa? Karunia Tuhan iki kok tukul pari tak panen, tak deplok, dadi beras tak nggo mangan. Nah, mangannya ya dari hasil taninya itu, tidak jauh-jauh. Jadi sikap menerima. Sikap menerima ini berkembang lebih jauh. Bukan hanya dalam masyarakat Jawa saja ya. Tapi kalau kamu melihat ada masyarakat baik itu di Lampung yang sepertinya Jawa, di Padang, di Sumatera, di Kalimantan,
sikap menerima itu lebih ada dalam diri mereka masing-masing, baik itu yang di Makassar pun, bahkan di NTT hingga Papua mungkin. Papua lagi, tapi Papua memang belum banyak terjadi, tetapi intinya mereka menerima, menerima paringan dalam Gusti, menerima apa yang diberikan Tuhan. Dan ini kalau kita melihat di sini ini, nyuwun eling percaya mituhu. Jadi kita itu dibekali untuk tetap eling. Elingo nek sawah iki dudu kowe sing gawe. Bukan kamu. Kamu hanya menerima dari Tuhan tanah ini. Garapan. Olahlah. Maka kita harus eling bahwa ini pemberian Tuhan, harus kita kembalikan pada Tuhan. Ini renungan yang selalu dilakukan oleh para petani maupun zaman dulu gembala. Gembala itu apa? Angon ya, pangon. Angon. Itu mereka hanya memberikan kehidupan dari binatang piaraannya. Wes tak kayak ning lapangan do mangano. Aku tak nrimo ning kene nunggoni kowe. Dan di dalam dia menunggu binatang-binatangnya makan rumput, ini keheningan ini timbul, dan ini jadi kayak proses mengheningkan cipta, tetapi tidak disebutkan seperti sekarang. Wow, mengheningkan cipta harus begini ya itu zaman sekarang. Tapi pada saat itu mereka melihat tanamannya tumbuh subur, hatinya berbinar, seneng. Itu eling karo Gusti Allah. Aduh, Gusti Allah maringi tanaman saya subur, Gusti Allah maringi gembalaan saya segar, kuda saya lincah dan sebagainya, sapi saya gemuk-gemuk. Ini ucapan terima kasih dari kata eling tadi. Nah, kalau kita dielingke seperti itu, ditunjukkan pada kita apa-apa yang itu karunia Tuhan, kita menerima ridho Allah, karunia Tuhan, kita jadi makin percaya. Oh iya, Gusti Allah itu Sang Hyang itu yang mungkin orang belum nyebut Allah, kita tidak punya Sang Hyang Widi, kalau orang Bali ya Sang Hyang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Kuwasa. Gusti itu dari kata bagusing ati, Gusti ingkang Maha Kuwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang yang paling kuasa itu Sang Hyang. Nah, itu kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita, karena menciptakan kita selalu iring, selalu ingat, lalu makin mituhu. Mituhu itu makin percaya, makin menganut apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini orang-orang dari kata ini saja mestinya bisa menangkap bahwa Jawa di Indonesia itu, di Jawa itu sudah ada kepercayaan pada Sang Hyang tadi itu. Nah, ini kita dinilai kadang-kadang animisme, dinamisme, yang pokoknya orang percaya Gusti Allah. Nah, Gusti Allah kok jenengi Gusti Allah sih, jenengi Gusti Allah ki sapa? Kita nggak pernah bisa menyebutkan Tuhan itu siapa, maka kita sebutkan Sang Hyang. Ya. Tapi orang sekarang malah Tuhan, God, Allah, itu kok manusia kok memberi nama kepada Tuhan? Kamu tuh lahirnya lebih dulu mana? Antara kamu, orang berikan nama pada orang lain itu kan karena kita memberikan nama pada anak, supaya anak saya itu misalnya Mahesa, supaya nanti kuat. Kita memberikan nama Swastiastu misalnya untuk anak saya, Swastiastu. Itu semoga rahmat Tuhan
melindungi dia. Ya, jadi kita tuh tidak ada hak kita untuk memberikan nama kepada Sang Hyang itu tadi. Makanya kita hanya berikan Sang Hyang. Nah ini dianggap bukan agama. Nah, bukan, kalau dirunut lagi dari belakang, ada nggak sih dari masa lalu dari kejawennya itu bukti otentik mereka sebelum agama-agama dari luar itu masuk ke sini tuh seperti apa, Om? Sekali lagi kembali ke sini. Jadi kalau kita eling, kita percaya dan kita mituhu karo sapa, eling karo sapa, percaya karo sapa, itu yang orang-orang lain lalu menyebutkan dalam istilah agama tadi itu. Nah kalau kita percaya Sang Hyang itu ya itu yang kamu sebut Tuhan itu ya Sang Hyang ini. Karena kita tidak berhak untuk memberikan nama kepada Sang Pencipta. Ini yang berarti dahulunya itu memang mereka itu sudah memiliki kepercayaan ya? Sudah lebih dalam, lebih mendalam lagi. Artinya kalau kita rasakan betapa dalamnya arti kata eling percaya mitu ini, itu betul-betul kebulatan hati kita menyerahkan diri kepada karunia Tuhan, menerima karunia Tuhan itu. Nah, kata menerima ini betul-betul dilakukan oleh orang-orang Jawa terutama saat kita menerima apa aja yang datang ke Indonesia, yang datang ke Jawa ini kita terima, semua kita terima. Katakanlah apa wae tak tampa, anggere kowe iso buktekke apa sing mbok katakan itu betul, itu apik. Jadi kita orang Jawa membedakan antara bener dan apik. Yang tepat kita harus apik, baik. Jadi segala sesuatu harus menjadi baik. Baik itu bisa nanti dimaknai sebagai sempurna atau apa, bukan bener. Kalau bener itu bener sapa? Benar menurut kita sendiri, benar untuk masyarakat, benar untuk negara, benar untuk dunia. Ya, jadi bukan benar yang kita kejar, tapi eling percaya mituhu ini mengarah kepada apik. Bukan benar, tapi arahnya apik. Berperilaku apik. Ya, berlaku. Nah, itu kira-kira yang kalau tadi yang Anda tanyakan mempunyai kepercayaan pada Tuhan, ya ini kepercayaan dari karena apa ya, dipercayakan Tuhan itu tidak tertulis di Jawa, itu tidak ada kok iso nulis ke iki perintah Allah lah, perintahnya Allah kok ditulis ke, tapi perintah Allah itu dimasukkan dalam hati sanubari setiap manusia. Maka pernah saya baca dalam satu Alkitab yang mengatakan nanti semua hukum Taurat dan sebagainya akan tidak dituliskan lagi, tapi langsung ditulis dalam hati sanubari manusia. Ini yang penting. Jadi kita ini dalam hati sanubari kita itu sudah dituliskan oleh Tuhan apa-apa yang apik, apa-apa yang baik. Elingo percaya mituhuwa. Nah itu yang harus kita terima dan kita hayati secara mendalam. Ya kira-kira itu yang sementara ini bisa saya sampaikan, tetapi mungkin ada yang ganjel di hati. Yang akan ditanyakan lebih lanjut barangkali, kok wong Jawa ki kok piye, jawabannya piye? Nah, jawabannya orang Jawa ya semua kita terima. Menerima itu menerima semua yang diberikan Tuhan
kepada kita wong Jawa yang tanda kutip ilmunya jauh lebih tinggi dari mereka. Contohnya sederhana, agama Hindu datang menyabar di sini, tak tompo berapa abad itu agama Hindu. Datang agama yang lain diterima. Kita terima. Kalau itu semuanya membawa kepada kebaikan, menjadi baik, menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga. Ujungnya ke situ. Intinya ke situ. Kita terima. Nek baca orang ketemu ya kegeser sih itu. Hindu misalnya kurang keterima masuk Buddha. Buddha kurang keterima. Artinya tidak membuktikan becik sejatinya becik. Apik sak nyatane apik. Muncul yang lain. Kristen, Konghucu. Nah, ya, buktikan bahwa kamu itu memang baik. Buktikan kamu baik. Intinya adalah kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu untuk sendiri. diri sendiri maupun orang lain. Ya terutama untuk orang lain ya. Mestinya untuk diri sendiri itu kan sudah dilakoni dalam kehidupan sehari-harinya mereka dalam bertani. Coba Anda bayangkan kalau masalah bertani ini itu kan bukan hanya di Indonesia pertanian itu ada. Peninggalan luku untuk meratakan sawah itu ada di Madagaskar, ada di Norwegia, ada di Amerika Latin. Semua itu bentuknya luku bertani. Nah, artinya dalam bertani itu kita makin mengerti bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik pada kita. Baca. Kalau tidak membaca sabda Tuhan melalui alam ini, ya kita udah bangkrut dari dulu. Jawa itu. Tapi kalau kita lihat Jawa ini sampai sekarang bertahan, meskipun tidak besar, katakanlah makin kali separuh misalnya. Makin hari makin mengurang mungkin. Itu ya akibat pengaruh luar yang kita tidak bisa menerima dan menyesuaikan dengan kondisi kita. Mungkin itu juga yang dipengaruhi sama mungkin anak muda zaman sekarang kayak gitu mungkin. Ya. Bukan anak muda sekarang. Jadi zaman dulu kata-kata orang-orang yang berkuasa itu kan pengen supaya kekuasaan saya bertahan, supaya saya dipercaya. Nah, dipercaya itu kan tergantung kamu merentah ini baik atau buruk. Nah, kalau baik ya tetap dipertahankan, seperti contohnya Kesultanan Hamengkubuwono. Ini sampai sekarang tetap berdiri sebagai kesultanan. Dan itu tidak bisa ditolak. Karena apa? Sultan sendiri, terutama Sultan Sembilan, betul-betul menyerahkan aku bagian Indonesia. Tak tompo Indonesia ki. Ning aku dadi negara daerah istimewa. Artinya Jogja itu tetap daerah istimewa dan punya kekuasaan sendiri. Dan itu internasional mengakui. Jadi semakin tidak kita sadari kelebihan dari Jawa ini, semakin susah gitu. Akhirnya semuanya akan kembali ke budaya kita, budaya Jawa. Ini perlu disadari dulu. Nah, melalui mana? Yaitu nanti mengenal budaya-budaya setempat, menghargai budaya setempat. Nah, ada juga kan Om, stigma negatif tentang ada orang yang mempercayai dengan ajaran kejawen. Pastinya kan di luar sana pasti berpendapat stigma negatif tentang ajaran kejawennya itu. Aliran kepercayaan kejawen itu
lebih ke klinik gitu kan, wah tidak beragama kayak gitu kan. Ya. Itu gimana ya? Sekali lagi ya penyesatan itu tadi selalu dilakukan orang agar kamu itu mengikuti saya. Mengajak. Ya secara tidak langsung mengajak supaya setengah memaksa ikuti saya. Yang kamu lakukan itu klinik, yang kamu lakukan itu musyrik, yang kamu lakukan itu kembalilah ibaratnya ke jalan Tuhan gitu. Seolah-olah mereka mengatakan jalan Tuhan. Padahal jalan Tuhan itu kalau kita mengamati dari kehidupan masyarakat, apalagi misalnya Baduy, misalnya Boneka Haringan, di Makassar juga ada satu, itu mereka sudah punya jalan masing-masing, jalan Tuhan yang baik dan benar. Tetapi karena ada penyesatan ini, kamu kayak gitu tuh sama aja dengan memberhalakan. Ya, istilah orang Eropa yang datang ke sini disebut malah jadinya ngejudge itu buruk gitu, iya, seolah-olah buruk. Jadi kamu itu buruk, kamu itu yang kamu lakukan itu tidak baik. Yang baik itu ikuti apa yang pernah saya jalanin di rumah saya, di rumah dia, apakah itu orang-orang Eropa pada saat itu. Makanya mereka lingkupnya lebih kecil ya. Sebetulnya kalau dikatakan lebih kecil, ya enggak. Sebenarnya gede, cuman agak artinya penyempitan oleh mereka sih, penyempitan bukan kecil, tapi penyempitan oleh mereka sendiri. Kalau kita ngolah Jawa ini lebih mendalam, enggak ada agama atau kepercayaan orang di luar Indonesia yang mencakup, kalah semua. Mencakup dalam arti? Dalam arti katanya mencakup bahwa ini kehendak Allah ini seperti ini. Kehendak Allah itu asalkan kamu eling kehendak Allah itu apa, dan percaya kehendak pada Tuhan itu kayak apa, midu kepada Tuhan kayak apa, kamu akan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kamu ya. Makanya kita menerima, ya udah ini tak terima, tapi belum ini tentu tak terima, belum tentu baik, belum tentu pas buat saya ya. Gitu. Dan yang baik ada ya seperti yang saya katakan tadi, sederhana saja kita melihatnya. Petani, penggembala itu keheningannya pada saat menantikan padinya subur, teraknya gemuk-gemuk itu betapa indahnya kalau ada yang mencontohkan. Kalau kamu mempunyai 100 domba, yang 1 ekor masuk jurang, apa kamu biarkan tetap masuk? Enggak. Yang 99 di kandangke pergi nyari yang di yang satu itu, ketemu bahagianya bukan main. Nah ini satu contoh yang luar biasa. Contohnya luar biasa. Oke, terima kasih banyak Om. Ya ini atas pengetahuan yang nah ini kalau kita mau tahu lebih panjang lagi ya barangkali sejarah budaya kita yang menyebar di seluruh dunia itu menjadikan tanda bahwa kita itu sendiri sudah menguasai dunia itu. Hampir 2/3 dunia ini kita kuasai. Itu nanti kalau Anda membaca atau melihat relief-relief di Candi Penataran, itu hampir Nigeria, orang hitam-hitam, Arab, Hong Kong, Cina, Rusia, Amerika itu ada dalam relief di Candi Penataran. Itu semua ada ceritanya. Jadi di Penataran itu bukan cerita mengenai wayang lagi, tetapi kok kita bisa menggambarkan orang
orang luar Jawa ini, gajah Amerika itu ditandai dengan apa? Kaktus ya. Kaktus kok datang menghadap ke raja di Jawa. Itu artinya ya mesti mereka pernah ditundukkan oleh Jawa. Cina datang, ada ciri-ciri orang Cina yang digambarkan di situ menghadap di Raja Jawa. Ya itu kalau dalam anunya ada Punto Dewa. Ya itu Punto Dewa, Ponto Dewa. Itu mungkin di pembahasan selanjutnya mungkin Om ya. Ya, boleh artinya minim peninggalan itu tercatat di penataran. Nanti kalau Anda mau baca Turangga-seta, di Turangga-seta itu diceritakan mengenai penataran ini lebih detail. Oke. Itu bagus atau baik. Oke, terima kasih Om ya. Monggo.